warahmatullahi wabarakatuh. Namo ambo Kasril Kamarudin Datuk yang bergelar Datuk Bandaro Hitam. Ambo akan menyampaikan masalah sejarah berdirinya Musala Nur Ikhlas Pubawa. Yang pertama-tama pendiri waktu itu didirikan tahun 1909 Baleh 51. Tanggal tape tanggal 27 bulan 7 Selam Baleh 51. Pendiri pertama yaitu Munir Anyar Sair Kamarudin ko adalah ayah hamba sendiri. Uwe Fatimah Jamila Tiaye Jamawan. Yo Munan umur surau ko dulu namanya Nur Ikhlas jo, umurnya kalau dah di kini kira-kira dah 70 tahun. Sampai berselang dengan waktu berselang selama sampai 10 tahun tu dengan telah meninggalnya penduduk-penduduk kita atau pendiri-pendiri musala tu, maka musala ko lah ditinggalkan oleh anak-anak cucunya. Di waktu ditinggalkan itu sampai kini lah kita sampai 10 tahun tertinggal, tidak pernah diunyi lagi. Dia timbullah niat dengan itikat baik tadi tu dari segelompok masyarakat ingin membangun kembali, memugar, memperbaiki kembali musala ko. Dengan dibantu oleh donatur-donatur yang datang dari luar. Kita tercapailah dan keadaan yang seperti itu. Kalau untuk tanggapan dari wali negari merespon sekali tentang masalah pembangunan musala ko. Sebab walaupun dan juga Bamus sangat mendukung, malah mereka itu banyak memberi sumbangan untuk musala. Juga akan kecek wali negari menyampaikan atau Bamus pun menyampaikan akan menjadi aset negari, menambah aset bagi negari. Ya, dan juga cilai di cerocok anau ko nanado baru musaji dua musala belum ada selama ikut lain. Jadi dengan munculnya musala Pubawa, maka cukuplah, lengkaplah aset cerocok anau. Dari masyarakat Pubawa khususnya meminta kepada dusanak-dusanak kami yang ada di rantau, tolong ulurkanlah, sisihkanlah berupa impak dan sedekah kepada kampung kita yang sedang membangun musala di Nur Ikhlas di Pubawa. Mudah-mudahan segala amal ibadah, segala pun impak yang diberikan atau amal ibadah yang disalurkan kepada musala kau diterima oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akan dapat berita yang saya tanya-tanya sama orang tua di sini. Musala ini terdirinya tahun 1951. Jadi dipakai yang tidak dipakai semenjak mulai tahun 80-an. Nah, jadi lebih kurang sekitar 40 tahun tidak dihuni lagi, ditunggu lagi atau berjemaah di sini. Itu kami lihat batang pohon kayu udah besar bahkan membabatnya sama kampak gitu. Nggak bisa pakai parang. Kalau pakai parang nggak bisa. Jadi kami lanjutkanlah pembangunan musala ini terus kita pasang slop sekeliling. Ya, sudah itu kami hitung terhutang kami sebanyak 4.650 nggak salah daripada uang yang dapat 488 juta lebih. Tahap pertama biayanya adalah 12 juta lebih. Nah, jadi kami jalankanlah proposal tempat di sana kita yang pemilik kita ke Padang di tepatnya mata air. Jadi dapatlah uang dari beliau itu, dari pemilik kita 3.600.000 sekian. Nah, alhamdulillah kami lanjutkan kembali dengan uang mungkin sama dari awal pertama 2.550.000 untuk melanjutkan pembangunan tadi. Alhamdulillah
sudah tetap satu minggu Ramadan hampir datang, kami bekerja siang dan malam, gontor royong malam hari sampai malam hari. Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tarawih 1 Ramadan sepenuhnya. Terus sembahyang Idul Fitri, langsung sembahyang Idul Fitri